Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni Sulastin, MKep, dosen D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nadatul Wathon Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan DEI, Delivery, Interactive, and Assessment. Sebelumnya, fokus pengajaran saya pada manajemen keperawatan dan keperawatan dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh, capaian mata kuliah, dan bahan ajar. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu manajemen keperawatan dengan bobot SKS 2 SKS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah manajemen keperawatan, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan manajemen asuhan keperawatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien di tatanan klinik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep tentang manajemen secara umum dan manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen konflik dalam keperawatan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kolaborasi dalam proses asuhan keperawatan. Serta yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang negosiasi dalam proses asuhan keperawatan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan melakukan 15 kali pertemuan dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Menjadi total pertemuan adalah 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan memiliki sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manajemen secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang manajemen asuhan keperawatan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen konflik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan aspek positif dan negatif dari manajemen konflik. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyebab konflik. Yang keenam, mahasiswa mampu memecahkan solusi dari terjadinya konflik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan metode pelaksanaan konflik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa itu kolaborasi. Yang kesembilan, komponen apa saja itu yang terdapat dalam kolaborasi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai dasar dalam kolaborasi. Serta sub CPMK yang ke-11 yaitu menjelaskan kolaborasi dalam timbang terima atau serah terima. Sedangkan untuk sub CPMK yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan negosiasi. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan tentang langkah-langkah negosiasi. Yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan hambatan dan strategi negosiasi. Serta yang ke-15 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen asuhan keperawatan secara keseluruhan. Kemudian saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan DEI, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Ada 2 solusi atau strategi yang saya gunakan dalam memberikan pengajaran ke mahasiswa. Yang pertama, menggunakan buku-buku referensi tentang manajemen keperawatan, baik itu textbook maupun referensi dari dalam negeri. Dan yang kedua, saya menyarankan kepada mahasiswa untuk sering-sering membaca artikel yang ada di Google Scholar terkait tentang manajemen keperawatan. Adapun sistem pembelajaran yang kami terapkan di sini menggunakan 2 teknik, yaitu online dan offline. Online kami menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meet. Sedangkan kalau offline atau tatap muka kami menggunakan ruang-ruang yang ada di kelas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nadatul Wathon Mataram. Dan untuk metode pembelajaran kami menggunakan teknik metode SCL, Student Centered Learning.
Adapun center learning yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu small group discussion, namun biasanya saya menggunakan juga mengkombinasi dengan teknik ceramah. Selain small group discussion, saya juga menggunakan PBL untuk mengatasi masalah contoh kasus yang mereka ambil dari rumah sakit. PBL merupakan problem based learning yang bisa diterapkan pada mahasiswa di mata kuliah manajemen keperawatan. Adapun pengukuran CPL mata kuliah manajemen keperawatan dengan teknik tugas 10%, kuis 15%, hingga keaktifan pun kami menilai seperti yang dijelaskan di atas. Adapun jenis tugas, kami sudah menjelaskan di tugas terstruktur dan memiliki rubrik penilaian yang sudah kami bagikan kepada mahasiswa pada awal kontrak perkuliahan. Seluruh materi yang saya sampaikan sebelumnya saya telah memberikan kepada mahasiswa 1 hari sebelum perkuliahan dimulai, sehingga harapannya mahasiswa mampu secara aktif ketika berada di ruang kelas untuk berdiskusi bersama-sama. Baik, setelah ini saya akan menampilkan rekaman video mengajar saya di ruang kelas dengan mata kuliah manajemen keperawatan pada pertemuan ke-11 tentang materi serah terima atau handover. Demikian penjelasan mata kuliah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah manajemen keperawatan. Minggu lalu kita sudah masuk ya, ini sudah pertemuan ke-11. Jadi tinggal beberapa pertemuan lagi adik-adik akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Oke, di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang handover atau timbang terima. Sebelum kita ke timbang terima, kemarin kita sudah mempelajari tentang kolaborasi ya. Sebelum kita ke materi ini review dulu. Mungkin siapa yang bisa menjawab apa itu kolaborasi? Ya, Carla. Kolaborasi itu adalah suatu bentuk kerjasama untuk menukar ide dan gagasan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, berarti ada lagi yang bisa mengulang? Zaini mungkin kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu sebuah bentuk pertukaran gagasan, pertukaran pikiran yang dilakukan oleh lebih dari satu lembaga atau satu badan. Artinya satu atau dua lebih badan tadi melakukan kerjasama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai secara bersama. Ya baik, jadi ide atau gagasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan tertentu, itulah kolaborasi. Ya, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih adik-adik sudah mengingat materi yang sebelumnya. Harapannya semua ada yang ingat pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas tentang timbang terima, ya. Nah, capaian pembelajaran ini pada pertemuan ke-11 harapannya mahasiswa diharapkan memiliki sikap komunikatif. Apa itu komunikatif? Bisa berkomunikasi antar sesama teman, antar sesama rekan sejawat nanti kalau kerja begitu ya. Kemudian yang ditunjukkan dengan menguasai konsep timbang terima. Jadi nanti di rumah sakit ketika kalian kerja atau nanti kalian turun praktik itu ada namanya proses timbang terima atau handover. Inilah tujuannya mata kuliah ini ya. Tujuannya pada pertemuan ini agar mahasiswa mampu secara komunikatif untuk mengetahui tentang konsep timbang terima ya. Adapun bahan ajar yang akan kita lakukan yaitu menjelaskan pentingnya tentang timbang terima. Timbang terima bahasa lainnya adalah handover ya. Kemudian yang kedua model timbang terima. Nanti kalau saya terlalu cepat saya terlalu cepat disampaikan ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari tentang timbang terima? Karena di rumah sakit itu sebagian besar komunitas adalah
perawat, ya. Untuk mencegah pasien itu tidak terjadi kecelakaan, maka perawat harus tahu prinsip-prinsip tentang tingkah laku, gitu ya. Ingat ya, kejadian tenaga kesehatan yang paling besar itu siapa? Perawat. Jadi yang memiliki resiko untuk pasien itu jatuh adalah perawat. Jadi itulah pentingnya kenapa manajemen serah terima itu dibutuhkan ya dalam proses tindakan timbang terima. Handover merupakan salah satu komunikasi yang efektif dalam komunikasi antar perawat. Misalnya ada 10 pasien, jadi 10 pasien ini akan dilakukan handover serah terima dari misalnya yang si pagi Lala ya akan ditimbang terima ke Lian. Jadi 10 pasien ini akan diserahkan kondisinya kepada yang dinas siang. Ya sebelumnya kalian sudah praktik kan ya, ada yang dinas siang, dinas pagi, dinas malam, dinas shift ya. Nah itu pernah mengikuti handover? Ya, tapi belum tahu mungkin ya format yang bagus, yang efektif itu ya, belum ya? Kita akan bahas sekarang. Ya. Tadi sudah metodenya serah terima. Sebelumnya kalau ibu terlalu cepat, nanti bisa bilang terlalu cepat. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Salah satu model atau teknik dalam serah terima itu ada namanya S-bar ya. S-bar merupakan strategi komunikasi yang efektif. Efektif itu apa? Ada yang tahu efektif itu apa? Ami, secara umum efektif itu apa? Kita belajar secara efektif. Itu apa? Bahasa sederhananya apa? Cara benar ya, efektif dan efisien. Jadi model S-bar ini menurut penelitian ini sudah pernah ibu lakukan sendiri tahun lalu ya, bahwa ini efektif untuk meningkatkan komunikasi antar perawat ya. Jadi selain efektif dia juga efisien. Efisien itu berhubungan dengan apa? Waktu. Jadi mungkin adik-adik sudah lihat pada saat praktik banyak sekali yang harus dicatat oleh rekan-rekan perawat. Nah, format S-bar ini sangat penting untuk mengurangi tulisan-tulisan tersebut. Jadi nanti adik-adik bisa melihat hasil penelitian ibu tentang efektivitas model S-bar pada perawat ya. Nanti ibu akan share jurnalnya. Materi ini sudah ibu kasih kemarin ya, untuk kalian pelajari. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke S-barnya ya. Jadi ini yang ibu maksud dengan format S-bar ya. Mungkin di rumah sakit masih asing karena masih menulis manual itu ya, betul. Jadi S-bar itu berasal dari bahasa asing, situation, menggambarkan situasinya yang berisi tentang diagnosa dan masalah keperawatan ya. Kemudian ada background. Background itu data subjektif dan objektif. Sekali sudah dapat materi kuliah, bahan kuliah apa? Mata kuliah dokumentasi keperawatan? Sudah? Sudah? Sudah. Ada di situ symptom, data objektif, data subjektif ya. Nah, itulah di sini ditaruh di background. Objektif dan subjektif terkait pasien, bukan terkait perawat ya. Ya, pasien. Kemudian A ini berisi tentang analisa dari data background ini. Kita analisa kembali ya untuk menentukan diagnosa keperawatan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya R. R merupakan dari intervensi. Intervensi apa yang dilakukan perawat? Misalnya Lala, intervensinya apa? Misalnya Ami nanti melakukan intervensi misalnya pada pasien dengan TB. Kira-kira diagnosa keperawatannya apa? Kira-kira Zen kalau dia TB paru? TB paru. Ya. Pola nafasnya. Ya, bisa jadi pola nafasnya tidak efektif ya. Jadi nanti intervensinya berhubungan dengan pola nafas tidak efektif. Bagus. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Ya, Bu, izin ya bertanya. silakan Puput. Di situ kan ada dua data, Bu ya. Ya. Ada data subjektif dan objektif. Ya. Apa sih maksudnya dari data itu? Jadi data subjektif itu berasal dari apa yang dikatakan pasien, atau misalnya dalam bahasa sehari-hari apa yang Puput katakan itu adalah subjektivitas. Paham ya? Jadi kita dalam menilai itu ada dua kategori, subjektif dan objektif, ya, imbang. Kalau objektif dari orang yang menilai, paham? Orang yang nilai misalnya ibu menyebut Puput, misalnya Puput itu cantik, Puput itu pintar, gitu kan? Tingkat 1 itu aktif semua, itu objektivitasnya ibu. Kalian objektif dari segi orang lain, ya. Jadi kalau dari pasien itu juga bisa dari perawat atau tenaga kesehatan lainnya, dan nilai-nilai lab atau nilai-nilai dari ronsen. Nanti kalau kalian praktek lagi, lihat nilai-nilai labnya apa saja. Ya, itu namanya data objektif. Tekanan darah itu masuknya data objektif ya, bukan subjektif. Paham ya? Sudah? Ya, bagus. Kemudian ibu bisa lanjutkan? Bisa. Ya. Nanti ibu balikan ini ada simulasi tentang metode SBAR, nanti bisa masuk ya. Metode SBAR ini sudah ibu rekam di lab, jadi kalian bisa lihat ya. Ini contoh dari penulisan SBAR ya. Jadi misalnya anaknya dengan kardiotomi ya. Nanti sampai dia bagaimana kita melakukan tindakan. Tindakan itu adalah implementasi. Kalau rencana tindakan itu apa? Bahasa lainnya? Intervensi ya. Jadi di E ini bagaimana intervensi dan implementasi yang akan kita lakukan. Paham sampai sini adik-adik? Oke. Ya. Kesimpulannya, menurut berbagai penelitian bahwa SBAR merupakan komunikasi yang efektif dan efisien yang dilakukan untuk memanajemen tingkat keselamatan pasien. Paham? Kalau tidak ada yang bertanya, sudah cukup jelas? Kita lihat penjelasannya. Ibu ada tugas mandiri. Ya, tugas mandirinya silahkan buat contoh SBAR seperti yang tadi berdasarkan format ini. Ya, silahkan dicatat atau nanti ibu akan menulis apa saja tugasnya, akan ibu berikan rubriknya. Ya. Sebenarnya di RPS sudah ada rubriknya, mungkin adik-adik belum sempat baca belakang, ya. Nanti ibu akan nemuin. Ini sudah. Baik. Referensi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang lebih banyak lagi, ya. Sudah. Terima kasih. Ini